Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Puspitasari. Saya dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tugas kami, tugas 3 mengenai solusi inovatif dan strategi implementasi berdasarkan teori pelayanan publik. Sebelum saya sampaikan hal tersebut, pada tugas 1 kami mengambil permasalahan atau pengalaman pribadi saya sendiri ketika pada saat pelayanan publik di pemerintahan desa, yaitu mengenai pembuatan surat-surat seperti membuat surat akte kematian, kemudian membuat akte kelahiran, kemudian perubahan KK seperti pindah tempat, pindah datang, pindah keluar, seperti itu. Pada saat kami mengurus surat-surat tersebut di kantor desa, sudah kami menanyakan hal tersebut apa saja syarat-syaratnya, akan tetapi pelayanan dari pemerintah sendiri kurang efektif. Karena apa? Ketika kami membuat surat-surat tersebut tidak menyampaikan syarat-syaratnya dengan jelas, akan tetapi berbelit-belit sehingga masyarakat sendiri merasa kebingungan sehingga bolak-balik untuk mengurus surat tersebut. Kemudian dampak daripada permasalahannya yaitu kami selaku penerima layanan dari pemerintah desa merasa kurang efektif dan efisien waktu. Contohnya, ketika kita meminta untuk diberi penjelasan apa saja syarat-syarat yang kita perlukan untuk mengurus surat tersebut, tidak langsung diberi arahan dan penjelasan semuanya. Persyaratan-persyaratan yang harus siapkan malah menyebutkan satu syarat, kemudian kita balik lagi pulang untuk mengambil syarat-syarat tersebut. Kita sampai di kantor kantor desa, kemudian masih ada kurang lagi sehingga kurang efektifnya waktu tersebut. Komponen standar pelayanan seperti yang ditetapkan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sekurang-kurangnya meliputi 1. Dasar hukum yakni peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Yang kedua, persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur yakni tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 4. Jangka waktu penyelesaian yakni jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dan setiap jenis pelayanan. Yang kelima, biaya atau tarif, yakni ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Lalu, kenapa masalah itu bisa terjadi? Kenapa persoalan di lapangan tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat? 1. Kurangnya kompetensi dan profesionalisme. Banyak tenaga atau aparatur pemerintah yang kurang profesional, kurang terlatih, tidak memiliki kompetensi yang sesuai. 2. Kurangnya empati. Petugas pelayanan terkadang kurang empati dan kurang ramah kepada masyarakat. 3. Birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Proses administrasi yang panjang membuat pelayanan yang lambat dan sulit. 4. Lemahnya sistem dan pengawasan. Pengawasan internal yang lemah membuat petugas merasa leluasa untuk bertindak semaunya tanpa takut mendapatkan sanksi yang tegas.
Bagaimana seharusnya bisa diselesaikan? Membangun sistem yang efisien dan transparan. 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. Kemudian solusi inovatif menurut kami yaitu 1. Pemerintah desa harus memiliki tata kelola dalam pelayanan, misalkan memberikan publikasi untuk syarat-syarat atau berkas-berkas yang harus disiapkan ketika mengurus surat-surat. Yang kedua, disiplin waktu. Ketika ada masyarakat yang datang untuk meminta bantuan membuat surat, segera lakukan pelayanan secara langsung, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kemudian solusi yang ketiga, menyampaikan secara transparan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Kalau memang aturan yang sudah ada itu gratis, maka jangan melakukan gratifikasi kepada masyarakat dalam bentuk apapun. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.